Kembali lagi bersama dengan saya, Putri Elfrinanda Yovanka Simatupang dengan NIM 213304010286 dari kelas pagi C, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dan di sini saya akan masuk pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Khotua Samosir SPD MSI. Pada video kali ini, kita akan masuk pada topik yang kelima yang berjudul bagan alir atau flowcard. Dalam topik bagan alir ini, terdapat 5 subbab dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Pada subtopik yang pertama, yaitu ada teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how of penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. Sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam menyusun DFD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu berikut merupakan simbol diagram arus data. Yang pertama ada sumber dan tujuan data. Simbolnya seperti ini. Penjelasannya, karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. Yang kedua, ada arus data. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah, seperti ini. Yang ketiga, ada penyimpanan data. Penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel, seperti gambar di tersebut. Dan yang terakhir, ada proses transformasi. Proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk pada subtopik yang kedua, yaitu bagan alir atau flowcard. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok antara lain. Yang pertama, ada input-output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau mereka output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua, processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data atau dengan komputer atau manual. Yang ketiga, ada storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Dan yang keempat, lain-lain, simbol yang menggunakan arus data atau barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Berikut simbol-simbol bagan alir, yang termasuk simbol-simbol input-output. Ada dokumen, sebuah dokumen atau laporan. Dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer, simbolnya seperti ini. Yang kedua ada dokumen rangkap, digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian
depan dokumen pada bagian kiri atas sebelah sini nanti. Yang ketiga ada input-output jurnal buku besar. Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada tampilan. Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada pemasukan data online. Entry data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada terminal CRT komputer pribadi. Simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Simbolnya campuran dari tampilan dan pemasukan data online dihubungkan seperti ini. Selanjutnya ada simbol-simbol processing. Yang pertama ada pemrosesan komputer. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada kegiatan manual. Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Seperti ini simbolnya. Yang ketiga ada kegiatan campuran. Sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Seperti ini. Selanjutnya ada kegiatan pemasukan data offline. Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket register cache. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya disk bermagnet. Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet digunakan untuk menyimbolkan file induksi atau master file. Simbolnya seperti tabung seperti ini. Selanjutnya ada pita bermagnet. Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Simbolnya seperti ini jika data disimpan. Selanjutnya ada disket bermagnet. Jika data disimpan dalam disket, simbolnya akan seperti ini. Selanjutnya ada penyimpanan online. Data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Simbolnya akan seperti ini. Selanjutnya ada arsip. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. N sama dengan urut nomor, A sama dengan urut abjad, yang T sama dengan urut tunggal. Simbolnya segitiga seperti ini. Selanjutnya ada simbol-simbol arus dan lain-lain. Arus dokumen pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan, arus normal adalah ke kanan atau ke bawah, seperti ini. Selanjutnya ada arus data atau informasi, sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Simbolnya seperti tanda panah, tapi dia titik-titik. Putus-putus. Selanjutnya ada hubungan komunikasi. Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Simbolnya seperti huruf Z, tetapi terbalik dan ada tanda panahnya. Selanjutnya ada arus dokumen atau pemrosesan. Itu sama seperti yang di atas. Selanjutnya ada penghubung pada halaman berbeda. Itu menghubungkan bagan alir yang berbeda di halaman yang berbeda. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada penghubung dalam sebuah halaman. Menghubungkan bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Menggunakan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Simbolnya lingkaran seperti ini. Selanjutnya ada arus barang. Perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Simbolnya seperti ini. Ada seperti gerobak. Selanjutnya ada terminal. Digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada keputusan. Sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagan bagi alternatif berbagai cara. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya, yang terakhir, ada anotasi, yaitu tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Simbolnya seperti ini. Berikut
merupakan simbol-simbol bagan alir. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu ada jenis-jenis bagan alir. Jenis-jenis bagan alir terdapat 3, yaitu yang pertama ada bagan alir dokumen atau dokumen flowcard. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis prosedur, menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut internal control flowcard. Yang kedua ada bagan alir sistem atau sistem flowcard. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para pemakainya. Dan yang terakhir ada bagan alir program atau program flowcard. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir ini. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang keempat, yaitu ada pedoman pembuatan diagram alir atau flowcard. Bila seseorang analis dan programmer akan membuat flowcard, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama ada flowcard digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua ada aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga ada kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, ada setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Yang kelima, ada setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Dan yang keenam, ada lingkungan dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowcard yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau dihilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Dan yang terakhir, ada gunakan simbol-simbol flowcard yang standar. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang terakhir, yaitu subtopik yang kelima. Ada unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. Yang pertama ada percabangan. Percabangan secara sederhananya adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Dan yang selanjutnya ada perulangan, digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi ini berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Sekian penjelasan saya mengenai topik yang kelima yang berjudul bagan alir atau flowcard. Jikalau ada yang kurang pas atau kurang tepat, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.